Jadi untuk minggu kemarin ya harusnya pembahasan kita adalah mengenai dividen. Ada dua artikel yang dibahas. Yang pertama adalah stakeholder conflict dan kebijakan dividen. Dan artikel kedua adalah apakah religion itu berpengaruh pada saat menentukan keputusan pembagian dividen. Akan saya bahas dulu yang artikel pertama, nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Artikel yang pertama ini pada intinya adalah menguji apakah keputusan pembagian dividen itu dipengaruhi oleh siapa pemegang kontrolnya, ya. Siapa yang mengontrol pembagian dividennya. Ya. Kalau di Indonesia kan pembagian dividen itu ditentukan oleh RUPS, ya kan? Nah, di konteks penelitian ini juga ditentukan oleh semacam RUPS, tapi di RUPS-nya itu isinya siapa aja, yaitu. Jadi di sampel yang digunakan di penelitian ini, pengambil keputusan dividennya itu terdiri dari dua pihak, bisa dibagi menjadi dua pihak. Yang pertama adalah pihak insider dan pihak yang kedua adalah pihak outsider. Insider ini tentunya adalah pihak yang berada di dalam perusahaan, sedangkan outsider itu pihak yang berada di dalam luar perusahaan. Ya, di artikel ini disebutkan, ya udah saya berikan warna, tutup dulu. Nah, ya di sini disebutkan bahwa insider di salah satu dari dua jenis perusahaan yang kita analisis itu bukan pemilik eh, pemilik mayoritas maupun bukan CEO, tapi insider yang diteliti di penelitian ini itu adalah terdiri dari employee, karyawan, customer, dan community citizen. Ya, jadi insider yang dimaksud di penelitian ini adalah karyawan, customer, atau dan community citizen yang kemudian bisa disebut sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan dari perusahaan. Sedangkan di konteks penelitian kedua atau di pihak insidernya itu pihak outsidernya itu didefinisikan sebagai pemilik, ya, investor yang berada di luar perusahaan. Ya, investor itu semuanya berada di luar perusahaan ceritanya. Ya, jadi kembali lagi saya ulang bahwa pengambil keputusan dividen di dalam konteks penelitian-penelitian ini di sampelnya di negaranya dia di Norwegia, itu pengambil keputusan dividen bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pihak insider yang terdiri dari stakeholders perusahaan, pemangku kepentingan perusahaan, dan yang kedua adalah keputusan dividen yang diambil oleh outsiders atau owner, investor perusahaan. Ya. Nah, karena di penelitian ini si peneliti bisa mengamati keputusan dividen mana yang diputuskan oleh stakeholders dan dividen mana yang keputusannya itu diputuskan oleh investor atau owners, maka si peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan perilaku pembagian dividen dari masing-masing pihak ini, baik itu stakeholders maupun investor, stakeholders maupun stockholders. Ya, jadi apakah ada perbedaan perilaku nih? Ya kan? Logika dasarnya adalah pada saat yang membagi atau yang punya wewenang terhadap pembagian dividen itu adalah investor atau stockholders, maka by default, ya, by nature, dividen ini kan hal yang bisa berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan investor kan. Maka otomatis kalau pemegang keputusan bagian dividen itu adalah investor, logikanya dividen yang dibagi itu akan cenderung tinggi. Ya.
Kalau kalian punya perusahaan, tentunya perusahaan itu kan gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan kalian. Ya. Pas akhir tahun perusahaannya mau bagi hasil, kalau kalian ditawari mau bagi hasil sedikit atau banyak, maka refleksnya adalah pasti bagi yang banyak dong, itu kan. Nah itu di sini juga kayak gitu. Jadi si peneliti menduga atau logika dasarnya adalah pada saat seseorang itu diberikan kekuasaan untuk membagi dividen, maka apabila yang punya kuasa membagi dividen itu adalah stockholders, ada kecenderungan dividen yang dibagi itu akan dalam jumlah yang banyak karena berpengaruh langsung untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, bagaimana dengan kalau yang mengambil keputusan dividen itu adalah stakeholders atau pemangku kepentingan? Ya, sama, stakeholders akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya. Nah, bagaimana caranya stakeholders ini meningkatkan kesejahteraannya? Salah satu contoh dari stakeholders atau pemangku kepentingan yang digunakan di penelitian ini kan tadi employee. Bagaimana caranya employee ini meningkatkan kesejahteraannya? Kesejahteraan employee bisa dipengaruhi oleh salah satunya adalah jumlah uang kas yang tersedia di perusahaan. Ya, semakin banyak uang kasnya, misal bisa dialokasikan untuk benefit, mungkin asuransi kesehatan pegawai bisa naik, kemudian bonus tahunan pegawai bisa naik. Kan ada beberapa perusahaan itu yang bonus tahunannya itu membagi laba. Ya, ada beberapa perusahaan BUMN di Indonesia yang setiap tahun ya sebagian dari laba bersihnya selain dibagikan sebagai dividen juga dibagikan ke karyawannya sebagai bonus laba. Ya. Jadi karyawan itu akan mendapatkan manfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraannya apabila uang kas yang tersedia di perusahaan itu dalam jumlah yang banyak. Bagaimana caranya uang kas dalam jumlah atau uang kas di perusahaan itu bisa dalam jumlah yang banyak? Caranya adalah dengan mengurangi pembagian dividen atau dengan meningkatkan jumlah proporsi laba ditahan. Ya. Jadi saya punya sepotong kue. Kue ini bisa saya makan sendiri, saya kenyang sendiri, atau saya bagikan ke orang lain dalam bentuk dividen. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, itu logika awalnya. Ya, logika defaultnya kalau si pengambil keputusan itu stakeholders atau kalau si pengambil keputusan itu stockholders. Ya. Kemudian si peneliti menggunakan dua dasar teori. Ya, di sini teorinya diambil dari Laporta et al. 2000 dan Shevin 2006, Ostegard dan Smith tahun 2011. Ada dua teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah outcome models dan yang kedua adalah substitute model. Ya. Teori ini nanti menjelaskan bagaimana si pemilik kuasa atau si pengambil keputusan itu membagi dividennya. Ya. Outcome models itu berpendapat pada intinya adalah seseorang itu kalau diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, maka keputusan yang diambil itu sifatnya akan oportunis, mementingkan dirinya terlebih dahulu. Ya, itu outcome model. Nah, outcome model ini yang mendasari logika dasar tadi. Kalau stockholders itu diberi keputusan untuk bagi dividen, maka dividen yang dibagi akan dalam jumlah yang banyak. Karena dalam dividen yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan kesejahteraan stockholders. Sebaliknya, stakeholders, pada saat stakeholders diberi kesempatan untuk membagi dividen, maka mereka akan memilih dividen dalam jumlah yang sedikit supaya laba ditahannya besar, supaya ketersediaan kas di perusahaannya meningkat, supaya kesejahteraannya mereka juga ikut meningkat. Itu penjelasan dari outcome model. Ya. Jadi intinya mengasumsikan bahwa decision maker itu adalah orang individu
yang oportunis. Gitu ya. Nah, kebalikannya adalah yang namanya substitute model. Substitute model itu pada saat seseorang diberikan kesempatan untuk atau diberikan wewenang atau diberikan power untuk mengambil keputusan dan dia tahu bahwa keputusan tersebut akan berdampak langsung terhadap dirinya dan orang lain, di mana keputusan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya tapi merugikan orang lain, maka menurut substitute model, orang ini akan berusaha mengkesampingkan dirinya dan mendahulukan orang lain dengan tujuan untuk menghindari konflik. Ya. Jadi kalau saya dividen dan laba bersih itu kan sifatnya trade off ya. Semakin besar laba bersih, maka dividen dan laba ditahan itu kan sifatnya trade off. Semakin besar laba ditahan, semakin kecil dividen. Semakin besar dividen, maka semakin kecil laba ditahan. Gitu. Jadi kalau dia tahu bahwa ini kalau saya meningkatkan laba ditahan, dividennya kan semakin kecil. Dividennya semakin kecil, nanti stockholdersnya pada ngambek. Nanti kedepannya ada konflik. Gitu kan. Maka untuk menghindari konflik itu nggak jadi deh laba ditahannya nggak usah gede-gede, dividennya aja yang gede dulu. Ya, nanti supaya konflik kedepannya nggak ada, di masa depan ujungnya semua bahagia. Namanya substitute model ya. Mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Sedangkan outcome model sebaliknya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, kemudian kebetulan di lingkungan atau di perusahaan tempat peneliti ini melakukan penelitian, memang bisa diamati perusahaan mana yang pengambilan keputusan dividennya itu diambil oleh stakeholders dan perusahaan mana yang pengambilan keputusannya itu diambil oleh stockholders. Ya, jadi ini salah satu keunggulan dari penelitian ini yang nggak bisa kita lakukan di Indonesia. Ya. Di Indonesia kita nggak tahu si pengambil keputusan siapa. Paling ya mayoritas adalah stockholders. Ya kan karena pemilik mayoritas di Indonesia kan ya stockholders bukan dari employee, insider ownership itu kan sangat sedikit. Ya. Jadi ini yang menyebabkan penelitian ini menarik. Ya. Nah, di Norwegia di tempat penelitian ini dilakukan di Oslo Stock Exchange, ya, ada dua jenis perusahaan yang perusahaan satu itu keputusan diambil oleh stockholders dan perusahaan satunya keputusan akhir akan diambil oleh stakeholders. Perusahaan yang pertama itu adalah perusahaan yang masuk dalam kategori yang disebut sebagai commercial banks yang ada di sini. Dan yang perusahaan kedua adalah perusahaan yang masuk dalam kategori saving banks. Ya, commercial bank dan saving bank. Commercial bank ini kita lihat control right-nya, hak untuk mengontrol perusahaannya itu 73% ada di stockholders, 27% ada di employee. Ya. Sedangkan saving banks itu 25% kontrolnya ada di stockholders, 25% ada di employee, 25% ada di depositor, 25% ada di community. Ya. Employee, depositor, dan community ini adalah stakeholders, pihak-pihak yang kesejahteraannya akan meningkat apabila jumlah kas yang berada di perusahaan itu banyak. Ya. Jadi di sini mayoritasnya di saving bank pengambil keputusannya adalah 75% diambil oleh stakeholders. 25% ada di stockholders. Ya.
Jadi nanti yang akan diuji adalah apakah ada perbedaan pembagian dividen antara commercial bank yang di dalamnya itu keputusannya diambil oleh stockholders dengan pengambilan keputusan dividen pada perusahaan saving bank yang di dalamnya pengambil keputusannya adalah stakeholders. Ya. Kemudian tabel 2, jumlah perusahaannya, jumlah perusahaan commercial bank maupun jumlah perusahaan saving bank. Bisa kita lihat persebarannya setiap tahun. Kemudian nomor 3, deskriptif statistik dari variabel-variabel yang akan dipakai nanti bisa kita lihat sendiri. Nah, kemudian yang menarik adalah tabel 5 atau karakteristik dividen dari masing-masing jenis perusahaan. Tabel 5 ini ada dua panel, panel A dan panel B. Panel A ini menunjukkan persentase jumlah perusahaan yang membagi dividen. Kalau 100% artinya 100% perusahaan saving bank di tahun 89 ini membagi dividen. Sedangkan payout ratio adalah menunjukkan data, atau di panel B ini menunjukkan data payout ratio. Payout ratio itu adalah data proporsi pembagian dividen dari total laba bersih yang dimiliki perusahaan. Semakin besar berarti dividen yang dibagi semakin tinggi juga. Nah, bisa kita lihat nih minnya. Commercial bank, rata-rata perusahaan yang membagikan dividen dari tahun 89 sampai tahun 2002 itu 67%. Sedangkan di saving bank rata-rata perusahaan yang membagikan dividen dari tahun 89 ke 2002 itu adalah 88%. Artinya lebih banyak atau perusahaan saving bank itu lebih suka membagi dividen daripada commercial bank. Ya. Nah, kita ingat saving bank itu isinya siapa? Saving bank itu isinya adalah stakeholders, pemangku kepentingan. Berarti bisa kita simpulkan dari panel A ini, oh ternyata pemangku kepentingan itu lebih suka membagi dividen. Ya kan? Nyatanya hampir 100% perusahaan saving bank itu setiap tahunnya selalu membagi dividen. Ya, dibandingkan yang commercial bank. Kemudian kesimpulan dari panel A diperkuat oleh kesimpulan dari panel B. Kita lihat rata-rata dividen payout ratio commercial bank itu 47%, sedangkan rata-rata dividen payout ratio saving bank itu 103%. Ya, 103% loh. Artinya jumlah dividen yang dibagi itu lebih banyak dari laba bersihnya. Ya, payout ratio-nya. Kok bisa, Pak? Ya bisa aja diambilkan dari dana ketersediaan free cash flow, kan bisa ditambah-tambahi. Jadi untungnya 100 juta, bagi dividennya 110 juta. Ditomboki 10 juta karena perusahaan punya free cash flow yang banyak. Kayak gitu, bisa aja. Ya. Nah, payout ratio saving bank itu rata-rata 103%, commercial bank 47,38%. Nah, ini memberikan penguatan dari panel A bahwa saving bank itu lebih suka membagi dividen. Padahal saving bank isinya stakeholders. Padahal kesejahteraan dari stakeholders ini ditentukan oleh jumlah kas yang tersedia. Jumlah kas yang tersedia ditentukan oleh jumlah laba bersih jumlah laba ditahan yang dibagi. Semakin besar laba ditahan yang dibagi atau semakin kecil dividen yang dibagi, kas semakin banyak, kesejahteraan stakeholder semakin meningkat. Ya. Nah, artinya dari deskriptif bisa kita tarik kesimpulan sederhana. Bisa kita tarik kesimpulan sederhana bahwa yang akan terbukti di hipotesis yang diuji di penelitian ini adalah hipotesis yang berdasarkan substitute
model, ya. Karena substitute model itu pengambil keputusan akan mendahulukan kesejahteraan pihak lain daripada dirinya sendiri. Kemudian ini adalah model dasarnya, ya. Ini modelnya. Agil, matiin mikrofonnya, Agil. Ya, ini model dasarnya. Variabel dependennya adalah dividen. Dividen diukur dari jumlah kas dividen yang dibagi, ya, dibagi dengan stockholders earning. Kemudian variabel independen utamanya adalah variabel saving. Variabel saving ini adalah variabel dummy bernilai 1 apabila perusahaan itu adalah saving bank dan bernilai 0 apabila perusahaan itu commercial bank. Kemudian ada dividen T-1, artinya dividen lag, ya, di mana peneliti ingin menguji apakah pembagian dividen periode lalu itu mengaruhi jumlah dividen yang dibagi periode ini. Ya. Kemudian ada leverage, liquidity, growth, dan size. Ya. Jadi dari beta 2, dividen T-1 sampai size ini adalah variabel kontrolnya. Kemudian tabel 7 ini adalah pengujian pertamanya, ya, pengujian dari model dasarnya ini. Ya. Variabel independent saving bank, kemudian variabel lag payout atau dividen payout ratio yang di-lag-kan, di T-1 itu di-lag, kemudian leverage, kemudian liquidity, growth, size. Ya. Nah, kemudian di kolom 2 ada tanda yang diharapkan sesuai hipotesisnya. Karena ini hipotesisnya cuma ada di saving bank dummy, maka sebenarnya yang penting cuma yang ini doang. Variable control nggak perlu diekspektasikan tandanya, nggak apa-apa. Format seperti ini bisa kalian gunakan untuk mini riset maupun skripsi kalian ya. Jadi di tabel hasil dan analisis, hasil pengujian, selain data yang ini, koefisien beta, T statistik, dan lain-lain, bisa kalian tambahi, ini tandanya harusnya apa ya? Ya, supaya menunjukkan kalau hipotesisnya terbukti. Gunanya untuk memudahkan pembaca aja. Jadi nggak perlu balik ke baca hipotesisnya, tinggal lihat di tabelnya sudah ada petunjuknya. Di sini kita bisa lihat bahwa O sama dengan negatif, S sama dengan plus. Artinya adalah kalau koefisien dari saving bank dummy ini adalah negatif nilainya, maka yang terbukti adalah outcome model. Sedangkan kalau koefisien beta dari saving bank dummy itu bernilai positif, maka yang terbukti adalah substitute model. Kalau betanya negatif, maka yang terbukti outcome model, bahwa pengambil keputusan itu adalah orang yang oportunistik, mendahulukan kepentingan dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain. Sedangkan kalau yang terbukti adalah positif, maka yang terbukti adalah substitute model. Nah, bisa kita lihat di koefisien beta saving bank dummy nilainya adalah 0,793. Ya. Artinya saving bank dummy itu memiliki rata-rata pembagian dividen yang lebih besar daripada commercial bank. Ya. Berarti di sini yang terbukti adalah substitute model. Ya, sama seperti deskriptif statistiknya. Ada pertanyaan nggak buat tabel 7? Ada nggak? Dicermati dulu.
tanya Pak, itu yang dihitung daminya atau gimana? Dihitung apa? Untuk yang variabel savingnya itu kan karakteristiknya dami. Mm-mm. Itu yang menjelaskan koefisiennya berapa, Pak? Ya, bentar. Pertama, sekalian saya tunjukkan dulu bagaimana cara mengujinya ya. Saya pindah ke Excel ya. Sampel, kemudian dividen, kemudian saving dummy. Kemudian kan nanti kan nyusunnya seperti ini ya, sama seperti Excel ini. Kemudian kan kalian masukkan perusahaan A tahun 2011, perusahaan A tahun 2012, A tahun 13, perusahaan A tahun 14, perusahaan B tahun 2011, B 2012, B 13, B 14, C 11 gini ya. Kan gini. Kemudian kan dimasukkan data dividennya sesuai proksinya apa. Nah, untuk saving dummy-nya tinggal kita amati aja perusahaan A ini perusahaan commercial bank atau saving bank. Oh, ternyata A ini adalah commercial bank, berarti ini 0 0 0 0. Perusahaan B ini masih saving commercial bank, berarti 0 0 0 0. Perusahaan C ini adalah saving bank 1 1 1 1. Ya. Ini cara memasukkan dummy-nya. Kemudian yang kita lakukan adalah tinggal kita regresikan aja antara variabel yang ada di sini, ya, data yang ada di sini, yang ada di dividennya, ya, dengan saving dummy. Nanti hasilnya akan seperti ini, 0,793. Ya. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di artikel kemarin-kemarin bahwa apabila variabel independennya itu adalah dummy, maka koefisien ini dibacanya adalah rata-rata. Ya. Rata-rata dividen yang dibagi oleh saving bank itu adalah 79%. Ya. Lebih tinggi daripada yang dibagi oleh commercial bank. Kalau hasilnya minus 0,793, maka artinya dividen yang dibagi itu lebih banyak oleh perusahaan commercial bank. Tapi ya, intinya karena dia positif, saving bank dummy kan 1, commercial bank dummy kan 0. Kalau ini positif berarti merujuk ke perilakunya saving bank dummy. Kalau hasilnya negatif maka merujuk ke commercial bank. Gitu. Nah, pertanyaan Ari tadi apa? Sudah Pak, sudah paham Pak. Udah ya. Kalau misal variabel independennya itu bukan dummy, maka koefisien itu membacanya setiap kenaikan variabel independen sebesar 1, variabel y-nya akan naik 0,793. Itu kalau variabel independennya bukan dummy. Interpretasinya seperti itu. Ya. Tapi kan kalau dummy kan nggak bisa. Kalau saving bank itu naik 1, nilainya aja cuma 0 dan 1 kan nggak bisa naik atau turun. Ya. Maka koefisien itu selalu diasumsikan sebagai rata-rata kalau variabel independennya adalah dummy. Tabel 7 ya. Kemudian berikutnya adalah tabel 8. Ini udah masuk ke robustness test. Ya, sebenarnya selesai di tabel 7 ini udah selesai sebenarnya. Ya, udah cukup karena hipotesisnya udah terbukti. Cuma untuk memastikan bahwa model ini cukup kuat, hipotesisnya kuat, teorinya kuat, maka dilakukan berbagai macam pengujian nih. Ya, dibolak-balik, pengujiannya diganti alat ujinya, diganti proksinya. Kalau hasilnya tetap konsisten, maka bagus modelnya. Tabel 8, ya, modelnya tetap sama, dividen, variable dependent,
Variable independennya adalah dummy saving bank, payout yang dilekkan, leverage, liquidity, dan lain-lain. Cuma yang diganti ini adalah alat ujinya. Alat ujinya. Ya. Ibaratnya ini mau masak, bahannya sama, ya bahannya sama. Yang tabel 7 ini kemudian bahan-bahan yang udah disediakan itu dimasak oleh orang A, chef A. Kemudian tabel 8 ini chefnya digonta-ganti. Ya, dari yang chef rumahan, chef lulusan sekolah masak, sama yang chef sudah berpengalaman, digonta-ganti. Ya. Yang masak datanya itu digonta-ganti, atau di sini alatnya digonta-ganti. Pool regression, random effect estimation, dan GMM, general method of moment, gonta-ganti. Ternyata kalau kita lihat hasilnya tetap sama, langsung kita lihat ininya aja, yaitu positif dan signifikan. Masih sama dengan tabel 7 bahwa yang terbukti adalah yang dijelaskan oleh substitute model. Kemudian lagi tabel 9. Ya. Nah, tabel 9 yang diganti adalah proxy dari variabel dependentnya. Nih. Proxy dari variabel dependentnya. Kalau tadi cuma dividend yield, ya, dari cash dividend dibagi stockholder earning, kemudian ditambahi beberapa proxy dividen yang lain. Dividen plus share repurchase dibagi earning, dividen dibagi cash flow, dividen plus share repurchase dibagi cash flow. Digonta-ganti proksinya. Hasilnya apa? Hasilnya tetap positif dan signifikan. Ya, positif dan signifikan. Ini robustness yang kedua yang dilakukan oleh peneliti. Ada pertanyaan nggak? Kemudian tabel 10 ini dimasukkan variabel kontrol growth dan size, karena growth dan size ini dianggap bisa mempengaruhi pembagian dividen, ya, kemudian dimoderasikan. Yang intinya tabel 10, 11 itu bukan masuk dalam pengujian hipotesis utamanya, ini cuma tambahan aja. Ya. Ada pertanyaan untuk artikel ini? Artikel ini sebenarnya cukup sederhana tapi menarik ya, karena dia kekuatan utamanya adalah di sampelnya itu. Sampelnya bisa dipisahkan, bisa diamati secara jelas mana yang keputusannya diambil oleh stakeholders, mana yang keputusannya bisa diambil oleh stockholders. Ya. Karena stockholders dan stakeholders itu kan punya kepentingan masing-masing. Jadi dia bisa mengamati bagaimana stakeholders maupun stockholders ini menggunakan powernya atau wewenangnya atau kekuasaannya untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke artikel yang kedua.